Halo pemirsa, selamat pagi. Piala Dunia di Rusia berakhir hampir 2 pekan lalu. Ada kisah suka dan ada pula cerita duka dari masing-masing kesebelasan. Ada yang tersingkir tragis, namun ada pula yang bersinar. Yang jelas secara penyelenggaraan, Rusia sukses menyelenggarakan event kelas dunia. Nyaris tak ada keluhan berarti terhadap seluruh fasilitas maupun jalannya pertandingan. Nah, suksesnya perhelatan tak terlepas dari para peran relawannya. Tahukah Anda, ternyata ada wargi Bandung yang menjadi relawan yang bertugas selama lebih dari 1 bulan di Rusia. Siapa dia? Kita akan berkenalan lebih jauh dalam iNews Jabar, edisi 27 Juli 2018. Bersama saya, Tresia Wulandari. Dan pemirsa, selepas relawan Piala Dunia, kita juga punya komunitas olahraga Muay Thai yang akan menemani pagi Anda. Ya pemirsa, telah hadir di studio kita ada Jessica relawan yang baru saja datang di Rusia. Halo, selamat pagi. Halo, Jessica. Pagi. Selamat datang kembali di Indonesia. Kapan Jessica datang dari Rusia? Minggu kemarin. Baru minggu kemarin, baru 1 minggu ini ya. Bagaimana di sana, lelah tidak Jess? Lelah tapi menyenangkan sekali. Pasti banyak sekali pengalaman seru di sana. Sebelum kita akan menceritakan bagaimana sih serunya pengalaman Jessica selama di Rusia, saya ingin mengetahui terlebih dahulu awal mulanya Jessica kok luar biasa sekali sih bisa menjadi relawan di Rusia. Itu bagaimana sih awalnya, Jess? Kalau untuk awalnya saya daftar dari tahun 2016. Itu nggak sengaja. 2016. Artinya itu 2 tahun yang lalu ya? Betul. Oke, jadi memang prosesnya harus seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta beberapa bulan kemudian akan ada Piala Dunia kita langsung mendaftarkan gitu ya. Dari 2016 lalu mendapat jawabannya kapan, Jess? 2018 Februari ya. Itu mendapatkan jawaban tersebut via apa? Via email. Via email. Otomatis pasti ada seleksinya dong ya? Betul, ada. Seleksinya seperti apa sih, Jess? Kalau dari 2016 itu pertama seleksinya ada tes bahasa Inggris. Itu secara otomatis online. Ya, bahasa Inggris adalah poin pertama. Betul. Terus setelah itu kalau misalnya kita udah lolos yang bahasa Inggris, akan dihadapkan dengan interview. Cuman karena saya nggak di Rusia, jadi interviewnya melalui Skype. Melalui Skype, apa saja sih yang ditanyakan melalui interview tersebut? Lebih ke kepribadian kita, seperti bagaimana kita menangani konflik, bagaimana kita menangani masalah-masalah yang ada, kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Oke, setelah mendaftarkan secara online, lalu ada interview melalui Skype, apakah ada tes lainnya? Setelah itu enggak, tinggal menunggu keputusan aja. Seperti tes kesehatan ataupun misalnya ada. Yang lain tidak ya? Enggak ada. Dari Indonesia sendiri tidak ada, misalnya ketika warga Indonesia ingin menjadi relawan di Rusia, apakah ada persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Oh, enggak ada kalau itu. Tidak ya. Jessica adalah wargi Bandung yang memang tugas di sana ya. Dari Bandung sendiri selain Jessica ada yang lain tidak? Ada teman saya. Dari Bandung berapa orang? Kalau dari Bandung, kalau untuk detail semuanya nggak tahu. Cuman karena kebetulan teman saya itu ditempatkan di kota yang sama, jadi saya tahu. Di kota mana? Di Nizhny Novgorod. Oke, sebelah mananya Moskow ya? 4 jam pakai kereta dari Moskow. Oke, jauh ya. Lumayan lah ya. Kalau di Bandung juga artinya ada kawan. Kalau dari Indonesia tahu tidak ada berapa jumlah relawan yang Kalau total nggak tahu. Cuman mungkin dari beberapa kota lain ada. Baik, ini Jessica kan memilih untuk menjadi relawan Piala Dunia. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah memang Jessica itu suka bola atau gimana nih awalnya? Kalau awalnya memang ditanya suka bola, enggak, karena kan dari dulu juga enggak tertarik, terus dari orang tua juga enggak mengarahkan ke olahraga tertentu. Jadi ya waktu 2016 sih awalnya pengen ikut kegiatan yang bisa ngerasa berguna gitu kan. Namanya kalau relawan berarti kan ada hal dari kita yang bisa dipakai di orang lain. Ya udah iseng aja daftar gitu. Oke, jadi memang memilih Piala Dunia ini tanpa sengaja begitu? Tanpa sengaja, betul. Selama menjadi relawan di Rusia, ada nggak sih kendala-kendalanya, Jess? Kendala yang paling terasa itu bahasa. Kalau sisanya orang-orangnya sangat luar biasa baik. Bukannya di sana menggunakan bahasa Inggris? Atau dituntut juga menggunakan bahasa Rusia? Kalau untuk teman-teman yang bisa bahasa Inggris, ada kemudahan kita bisa komunikasi dengan bahasa Inggris. Cuman lebih banyak yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi mungkin saya pakai translator gitu, aplikasi translator, atau mungkin ya nggak terlalu banyak komunikasi. Oke, jadi memang bahasa Rusia mau tidak mau kita harus mempelajarinya ya, Jessica. Yang saya lihat dari name tag. Ini name tag. Ini tulisan Rusia juga pasti berbeda ya dengan tulisan bahasa Betul. Inggris. Ini artinya Jessica juga harus menguasai alfabet dong. Alfabet dalam Rusia. Kalau untuk alfabet sebelum saya berangkat, saya minimal sedikit
menambah pengetahuan tentang alfabet. Karena yang saya dapat informasi di kota tersebut untuk semua petunjuk jalan itu menggunakan bahasa Rusia. Maksudnya alfabet yang berbeda dengan alfabet yang kita miliki. Itu jadi salah satu persiapan yang memang harus dipersiapkan Iya, oleh betul. Jessica. Selain persiapan fisik, juga mental dan restu orang tua juga tidak menjadi kendala ya. Iya, betul. Keluarga semuanya mensupport. Nah ini kendala yang lainnya pasti ada ya Jess ya, sebelum pergi juga pasti ini ada dana yang harus dikumpulkan. Apakah ini menggunakan dana pribadi atau bagaimana sih Jess? Kalau untuk dana waktu itu memang terkendala banget karena kan angkanya juga besar. Jadi saya waktu itu galang dana via internet gitu untuk membantu saya untuk bisa berangkat. Oke, dana tadi Jessica mengatakan lumayan besar. Emang Lumayan besar. harus mengeluarkan dana untuk apa sih Jess? Kalau untuk dana sebenarnya jadi gini, kalau untuk FIFA itu memang menyediakan akomodasi. Dalam artian selama kita tinggal di sana, kita dikasih tempat tinggal. Dan untuk makan selama kita jam kerja. Berarti di luar itu adalah tanggungan pribadi. Misalnya dari sini ke Rusia itu kan perlu pesawat. Tiket Itu pesawatnya? tiket pesawat dari Jadi tiket kita. pesawat pribadi ya, Pribadi. mengeluarkan uang pribadi. Tapi selama di sana ditanggung oleh pihak FIFA-nya Iya, ya. yang untuk makan. Cuman kan kalau saya ada hari libur juga. Dalam artian berarti kalau hari libur berarti itu tanggungan saya pribadi semuanya. Oke, jadi hanya ditanggung selama jam kerja saja. Untuk makan, iya. Itu artinya kan kerja tidak pasti full time ya, misalnya dari pagi sampai sore. Sampai sore, Nah, betul. nanti makan malamnya sendiri begitu. Iya, betul, kayak gitu. Oke, selain dari tadi tiket pesawat, ada dana apa lagi yang harus ditanggung oleh Jessica sendiri, dana pribadi? Mungkin lebih ke dana tidak terduga, biaya tidak terduga. Misalnya karena kan, apa? Karena itu kan hidup di negara orang, jadi mungkin untuk kayak obat-obatan, untuk kayak mengenal, katakanlah hal sederhana kita mau beli makan atau beli minum, yang semua bahasanya tuh pakai bahasa Rusia kan kita nggak ngerti. Jadi pernah sekali beli air minum kan, oh ini kayaknya air minum, udah aja ambil. Oke. Udah keringetan kan, jalan panas jauh, dibukalah di dalam bus, pas dibuka kok bunyi ya, oh ternyata soda gitu yang dibeli, bukan Oke. air putih. Jadi nunggu perjalanan sampai nemu supermarket lain baru beli air minum lagi. Jadi memang Jessica juga harus melakukan adaptasi dengan kebudayaan di sana yang mungkin orang Indonesia tidak terbiasa minum air dengan air soda. Betul. Seperti itu. Tapi mungkin Jessica lambat laun juga harus membiasakan diri untuk hidup di sana. Untuk jenis makanan nih, kalau misalnya di Indonesia kan pasti lidah orang Indonesia Iya, berbeda dong dengan betul. orang Rusia. Di sana bagaimana untuk tes makanannya mungkin? Kalau untuk makanan bagi saya pribadi hambar, karena nggak terlalu, mereka kalau di sana tuh nggak terlalu banyak bumbu, nggak terlalu banyak rempah-rempah. Jadi mungkin yang kerasa cuma asin, manis, asin, manis, asin, Oke. manis. Itu pun nggak terlalu kuat gitu rasa asin atau manisnya. Lalu untuk mengatasi hal tersebut gimana? Kebetulan saya dari Indonesia bawa Bawa- rice cooker. Oh, oke, bawa rice Iya, saya cooker. bawa rice cooker Itu sendiri. tidak bermasalah di airport? Enggak sih, bisa dimasukin ke dalam bagasi. Maksudnya di-check-in ke bagasi. Oke. Saya bawa itu terus ke supermarket, mungkin ya beli Beras mungkin? beli beras. Di sana ada beras. Oke. Beli beras, terus beli bahan makanan, ya mungkin masak. Karena di akomodasi yang disediakan itu ada dapur juga. Oke, biasanya orang Indonesia kalau kemana-mana tuh membawa satu brand mie instan. Iya, Kalau di betul. sana gimana? Ya, saya Jess? juga bawa. Oke, kalau di sana misalnya Jessica kangen nih makanan Indonesia. Apakah ada mungkin satu hall makanan yang memang menyediakan makanan-makanan khas Indonesia atau ada seperti perkumpulan orang Indonesia? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut.